Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarwinda dengan NPM 2021020410 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas B semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sifat dan karakteristik hukum Islam yang dibuat guna memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Herpin Yogi Pradipta MHI. Adapun sifat dan karakteristik hukum Islam itu untuk yang pertama, sempurna. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya. Kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Nah, misalnya itu masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan yang diterangkan secara terperinci. Selanjutnya yang kedua bersifat elastis, dalam artian mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia. Nah, hukum Islam juga memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasa, dan bidang lain-lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu bersifat universal, yang berarti umum atau berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia. Nah, bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal disebutkan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tidaklah kami Allah mengutuskan kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Selanjutnya juga disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Saba ayat 28 yang artinya, dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, jadi kedua ayat di atas itu menyebutkan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Yang keempat bersifat dinamis. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Nah, syariat Islam ini dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati, karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Selanjutnya bersifat sistematis. Syariat Islam yang bersifat sistematis itu artinya mencerminkan sejumlah doktrin bertaliannya dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya juga saling berhubungan satu dengan lainnya. Seperti contohnya, perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Selanjutnya hukum Islam itu bersifat ta'budi dan ta'kuli. Al-Syatibi menyatakan bahwa ta'budi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah. Sedangkan ta'kuli adalah sebaliknya. Adapun yang bersifat ta'budi itu
adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'budi murni. Artinya, ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinalar, atau khairu ma'qulah al-makna, atau supra-rasional. Nah, yang bersifat ta'quli itu berbentuk dalam bidang muamalah, ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar, atau ma'qulah al-makna, atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Nah, ilah dari muamalah yang bersifat ta'quli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat yang terkandung di dalamnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.